Mengakui dan menghargai keberagaman di dalam masyarakat adalah hal yang sangat penting, termasuk menghargai individu-individu dengan disabilitas. Dengan sikap demikian, kita dapat membangun sebuah masyarakat yang lebih inklusif dan menyenangkan bagi semua orang. Meskipun kata disabilitas dan inklusif kerap kita dengar, namun, tahukah kamu apa sebenarnya arti istilah-istilah tersebut, mulai dari disabilitas hingga inklusif? Mari kita simak. Disabilitas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mengacu pada penyandang disabilitas, misalnya yang populer adalah sebutan orang atau anak berkebutuhan khusus. Terdapat berbagai macam keterbatasan yang dapat dianggap sebagai disabilitas, mulai dari keterbatasan fisik seperti kecacatan, kelumpuhan, ketulian, atau kebutaan, hingga keterbatasan mental seperti gangguan perkembangan kecerdasan atau gangguan emosional. Adapun disabilitas dengan hambatan majemuk, yaitu individu dengan lebih dari satu jenis hambatan, misalnya gabungan dari hambatan penglihatan dengan hambatan motorik. Meskipun individu dengan disabilitas mungkin memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun mereka tetap memiliki banyak kelebihan dan kemampuan yang layak untuk dihargai dan didukung. Membahas tentang menghargai dan mendukung kaum disabilitas, ada banyak cara yang sebenarnya sangat mudah dilakukan untuk bisa menghargai dan mendukung mereka. Namun karena kurangnya kesadaran di masyarakat, kaum disabilitas seringkali tidak menerima sikap toleransi, saling menghargai, dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu, mari kita pelajari cara menghargai dan mendukung kaum disabilitas yang sebenarnya mudah sekali untuk dilakukan loh. Yang pertama, mengakui dan menghargai keberagaman individu dengan disabilitas termasuk menghormati hak-hak mereka dan memperlakukan mereka sebagai individu yang layak dan sejajar dengan orang lain. Yang kedua, memahami dan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas, termasuk memahami kebutuhan, perasaan, dan pengalaman mereka yang unik. Yang ketiga, memberikan dukungan yang tepat dan sesuai bagi individu dengan disabilitas, termasuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, memberikan bantuan dan layanan yang dibutuhkan, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi individu dengan disabilitas. Yang keempat, mempromosikan partisipasi dan keikutsertaan individu dengan disabilitas dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kelima, berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi individu dengan disabilitas, termasuk membangun fasilitas yang mudah diakses, memberikan informasi dan komunikasi yang mudah dipahami, serta menghapuskan diskriminasi dan stigma terhadap individu dengan disabilitas. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan di mana mereka dapat merasa dihargai, diakui, dan diikutsertakan dalam masyarakat secara penuh seperti masyarakat lainnya. Fasilitas inklusif yang perlu disediakan itu termasuk pendidikan yang melibatkan kaum disabilitas, bangunan yang dirancang ramah dan aman bagi kaum disabilitas, serta sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki kesadaran tinggi mengenai kaum disabilitas. Pendidikan yang inklusif adalah salah satu yang terpenting. Melalui pendidikan inklusif, diharapkan dapat menciptakan sekolah ramah bagi semua siswa, termasuk siswa disabilitas, dan membantu mereka untuk menciptakan potensi mereka yang terbaik. Namun realitanya tentu tidak semudah itu. Ada banyak aspek penting yang harus tersedia untuk mencapai pendidikan inklusif yang sukses dan maksimal. Sekolah harus memastikan bahwa mereka memiliki peralatan, personel, dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung semua siswa. Hal ini termasuk ruang kelas yang mudah diakses bagi kaum disabilitas, jalanan yang dilengkapi guiding block, kursi roda, pusat isi daya kursi roda otomatis, toilet yang ramah disabilitas, peta dan buku-buku braille di kelas, teknologi seperti text-to-speech, teknologi alat bantu dengar atau alat bantu baca, dan yang terpenting adalah tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani kebutuhan individu-individu disabilitas. Namun, seperti yang kita ketahui, hal tersebut seringkali tidak tersedia dan langka untuk dapat diakses dan dirasakan oleh siswa berkebutuhan khusus.
Padahal hal tersebut bukanlah untuk menganak-emaskan atau menspesialkan anak berkebutuhan khusus, melainkan hanyalah hak-hak dasar yang patut mereka dapatkan. Karena pada akhirnya perlu diingat bahwa kita semua adalah manusia dengan hak yang sama, dan disabilitas juga berhak.